Pemirsa apa kabar? Ketemu lagi bareng Irian Anggun tentunya dalam program Manjang Sana ngobrol santai seputar wisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa coba siapa yang kalau misalnya datang ke Jogja ini nggak pernah ngelewatin buat jalan-jalan ke tempat-tempat wisata yang ada di tengah kota seperti Malioboro, Keraton, Tugu, Taman Sari dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya jalan-jalan ke Malioboro kayaknya gak ada salahnya buat datang ke kampung wisata Sosro Menduren. Ada apa aja di sini dan ada atraksi menarik apa yang bisa disaksikan? Langsung aja kali ini aku udah janji sama salah seorang tamu yang spesial. Kayaknya udah nunggu di dalam, kita masuk aja yuk. Oke pemirsa, seperti yang tadi udah disampaikan bahwa hari ini saya udah janjian bersama dengan salah satu tamu spesial saya, yaitu ada Bapak Edi Subagio. Beliau ini merupakan pengelola dari kampung wisata Sosro Menduren yang tentunya akan bercerita ada apa aja di sini, ada atraksi menarik apa aja gitu ya. Nah langsung aja kita sapa. Halo Pak Edi, apa kabar? Selamat sore, baik. Aduh luar biasa. Ini kesibukannya apa nih Pak? Selain tentunya untuk mengurusi kampung wisata Sosro Menduren nih, kegiatannya apa aja? Saya mengelola tour and travel. Oh, jadi punya kesibukan yang lain ya. Oke, Pak Edi terima kasih sudah memperbolehkan kami untuk bisa datang main-main ke kampung wisata Sosro Menduren. Nah mungkin bisa diceritakan sebagai awalan nih Pak, sejarah atau mungkin cerita awal dari kampung wisata Sosro Menduren ini apa sih Pak? Iya, terima kasih banyak. Pertama kita itu berada di dekat dengan destinasi Malioboro. Betul. Ya, hanya beberapa langkah aja sudah sampai di Malioboro, tempat wisata kami. Terus dan juga Malioboro salah satu The Cosmology Axis of Yogyakarta yang diakui oleh UNESCO. Itu sejarahnya yaitu pertama itu dibentuk pada tahun 2010. Oke, 8 2010. Agustus 2010. 8 Agustus 2010. Itu dengan nama masih kelurahan, pakai nama kelurahan. Karena di desa itu namanya desa wisata. Di kota kita masih pakai kelurahan pariwisata Sosro Menduren. Seperti itu dibentuk tahun 2010. Terus selama 2 tahun kita ganti karena kurang menjual dengan nama kelurahan. Kita bentuk dengan nama kampung. Karena di kota banyak namanya kampung-kampung. Seperti itu. Kampung Wisata Sosro Menduren. Itu tahun 2012. Itu kita tetap eksis terus bergerak. Terus ini prosesnya panjang sekali. Sampai tahun 2023 kemarin. Alhamdulillah kita dengan mengelola bersama-sama dengan Karang Taruna, dengan Pok Darwis, menggandeng semuanya itu, alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi seperti itu. Menjadi nominasi nomor 3 Lomba Desa Kampung Wisata SDIY. Oke, nominasi masuk 3 besar ya Pak ya? Masuk 3 besar, jadi juara 3. Juara 3. Terus itu di kategorinya kampung wisata. Kampung wisata. Atau desa wisata. Terus di homestay-nya kita mendapat juara 2. Itu kategori untuk homestay-nya. Kategori untuk homestay-nya. Itu. Terus untuk menghadapi ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia, kita di tingkat kota kita mendapat juara 2. Oh baik. Jadi banyak sekali apa ya Pak, mungkin penghargaan juara-juara yang sudah didapatkan. Prosesnya gitu. Itu lama ya, 11 tahun kita prosesnya. Tapi benar ya Pak, akhirnya proses tidak mengkhianati hasil bahwa ternyata di tahun 2023 ini banyak sekali penghargaan, pencapaian-pencapaian yang akhirnya didapatkan oleh kampung wisata Sosro Menduren yang dulu kalurahan ya Pak ya, kalurahan wisata Sosro Menduren gitu ya. Oke, terus kalau misalnya kita ngomongin sejarah sudah, potensinya Pak, karena ini kan memang untuk lokasi sangat dekat dengan Malioboro ya. Potensi yang ditawarkan apa nih? Kita potensinya unik-unik ya. Pertama kita punya namanya di krianya ya. Di souvenirnya. Souvenirnya kita punya yang namanya kain perca ciplak cipluk. Apa itu Pak? Kain perca ciplak cipluk namanya aja udah ini banget. Itu apa ya?
kain-kain, potongan-potongan kain itu dimodifikasi, dibuat seperti gantungan kunci, berupa bentuk burung hantu seperti itu. Baik. Terus apa lagi nih Pak? Yang pertama, yang kedua kita punya yang namanya bergodo. Bergodo itu kita setiap bulan itu 2 kali kita jaga di sepanjang Malioboro. Dalam sebulan 2 kali. Ya, itu budayanya ya. Adikriyanya itu budayanya. Terus kita punya tari-tarian. Terus kita ada event tiap tahun. Kita di Kampung Wisata Sosro Menduran kita punya event tiap tahun yaitu berupa ruahan. 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 Itu kapan itu, Pak? Kegiatan di bulan Ruah. Jadi bulannya sebelum puasa. Ya, bulan Ruah terus mengadakan festival ruahan. Terus kita gabungan dengan festival Sarkem. Sarkem Fest yang sudah 5 kali 7 kali ini diselenggarakan. Itu. Terus kita juga punya gelar potensi untuk di bulan mendekati ulang tahun Kota Jogja. Kita mengadakan seperti itu kegiatannya. Terus potensi kita juga ada menggunakan khas pakaian Jawa. Terus kita foto di dekat Malioboro. Ya, fotografer. Jadi ditawarkan kepada para wisatawan untuk fotonya ya. Itu salah satu paket kita. Paket wisata kita. Terus kita punya namanya barongsai. Ada barongsainya juga. Iya, ada barongsai. Komplit ya Pak ya budayanya. Iya, budayanya ada dari Jawa, ada dari Cina ada. Dari Cina ada. Iya. Tapi yang buat adalah warga masyarakat kita. Iya. Itu barongsai buat souvenir dan juga memainkan juga. Itu salah satu paket juga. Kita gunakan satu paket. Terus yang unik lagi kita punya makanan khas. Apa tuh makanannya? Makanan apa ya? Zaman dulu ya. Namanya kue coro. Kue coro, kue coro itu salah satu paket kita juga. Kita menggandeng semua potensi, semua pelaku untuk ikut menyokong untuk Kampung Wisata Sosro Menduran. Jadi kalau kita ngomongin Kampung Wisata Sosro Menduran ini komplit ya, Pak ya? Iya. Krianya dapat. Iya kan? Tadi sudah tadi kain apa tadi, Pak? Perca ciplak cipu tadi ya? Itu. Terus kemudian dari makanannya juga ada. Kemudian atraksi yang lain yang bisa disuguhkan adalah foto menggunakan baju Jawa lengkap gitu ya di sekitar daerah Malioboro. Karena sekali lagi memang ini posisinya sangat dekat dengan Malioboro. Jadi memang gak ada salahnya kalau pemirsa jalan-jalan di Malioboro bisa mampir ke Kampung Wisata Sosro Menduran gitu ya. Kalau kita ngomongin antusiasme wisatawan nih Pak, dari tahun 2010 kemudian berganti nama 2 tahun kemudian terus akhirnya mendapatkan penghargaan. Ini nih gimana Pak kalau dari antusiasmenya? Dari tahun 2017 kita sudah kedatangan tamu dari luar Jawa ya. Itu terus tahun itu tidak setiap bulan tapi setiap tahun mungkin cuma 4 atau 3 kali wisatawan yang hadir di tempat kami. Tapi untung kita terbantu kenapa? Wisatawan itu mesti hadir di Kampung Wisata Sosro Menduran ini karena banyaknya akomodasi. Hotel, ada travel, ada money changer, ada sewa motor, sewa mobil, itu semua transportasi kita ada semuanya. Sehingga memudahkan wisatawan untuk jalan-jalan, untuk pergi kemana aja itu. Pak, kalau kita ngelihat lokasinya ini kan sangat strategis, dekat sekali dengan Malioboro. Sebenarnya warga sekitar ini diuntungkan dengan hal tersebut. Gimana nih Pak kerjasama dan juga semangat rekan-rekan di Kampung Wisata Sosro Menduran ini untuk terus berbenah kemudian selalu lihai untuk menangkap peluang-peluang. Ini kerjasamanya seperti apa? Kami Kampung Wisata Sosro Menduran dalam pengelolaan kampung wisata kami itu kami mengajak menggandeng itu baik dari Karang Taruna, terus Pok Darwis, PKK, dan lembaga-lembaga sosial yang ada di wilayah. Dan juga kita bekerja sama dengan hotel-hotel yang ada di sini. Ya, salah satunya Hotel Patra yang memberikan kontribusi untuk budaya, yaitu pakaian bergodo. Terus Hotel El Royal, terus Hotel Neo, itu sudah kita gandeng semuanya. Tinggal nanti kita akan membuat paket wisata yang bekerja sama dengan hotel. Jadi segmen kita bukan hanya domestik saja, tapi juga internasional gitu ya. Karena ada di kampung wisata kami
dikenal dengan kampung internasional. Ada kampung internasional? Iya. Ada di sini juga? Ada di. Kenapa itu Pak kok bisa dikenal dengan kampung internasional? Kampung internasional itu dulu sejarahnya itu tahun 70-an, 80-an. Itu 80-an itu dinobatkan ya. Di apa ya, mendapatkan predikat gitu ya. Predikat itu sebagai kampung internasional. Karena apa? Karena banyak wisatawan asing yang tinggal di kampung wisata yang ada di sini gitu. Oh, baik. Jadi dari tahun 80-an ini sebenarnya sudah mendapatkan predikat sebagai kampung internasional. Oke, Pak, ini menarik sekali. Mungkin kita akan ke dalam. Iya. Kita duduk santai bersama dengan tamu-tamu yang lain biar makin lengkap diskusi kita hari ini. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu dengan dua tamu spesial saya yang gak kalah spesial. Tentunya akan kita ajak bahas untuk bisa menceritakan kampung wisata Sosro Menduran. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anjang Sana. Anjang Sana ngobrol santai seputar pariwisata Jogja. Ya, kali ini kita sudah berada di Taman Yuwono Heritage Sosro Menduran. Kalau misalnya pemirsa penasaran dengan tempat saat ini berada, langsung di googling ada apa aja ya ada di sini ya. Oke, kalau tadi kita sudah ngobrol banyak bersama dengan Pak Edi Subagio terkait dengan potensi apa saja yang ada di kampung wisata Sosro Menduran. Untuk melengkapi diskusi hari ini sudah hadir tamu spesial saya, ada Bu Anita Ferawati. Beliau merupakan Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Bu Vera. Mbak Anggun, apa kabar? Yang nanya saya. Yang nanya sekarang sebenarnya sehat. Bu Vera kelihatannya sibuk sekali. Habis kegiatan apa tadi, Bu? Ini kan kita mulai Juli, Agustus, September itu kan sebenarnya ini ya, selain kemarin libur anak sekolah, sebenarnya sudah mulai banyak kegiatan dari kementerian atau lembaga, dari asing pun kan sebenarnya ini sudah mulai libur musim panas ya mereka, ya jadi sudah mulai penuh ya Pak Jogja ini, nggak cuma Sabtu Minggu ternyata. Kayaknya weekday aja juga mulai rame ya Bu ya Jogja ya. Full, ya. Saya lihat. Oh, saya tadi bilang sama Pak, kalau Pak Edi itu katanya Jogja itu ada magnetnya gitu ya Pak ya. Jadi semua orang datang ke Jogja. Baik Bu Vera, terima kasih di sela-sela kesibukan mampir ke Anjang Sana. Nah, satu lagi sudah hadir Ibu Siti Khalifah. Beliau ini juga merupakan pelaku pariwisata. Katanya beliau ini juga punya usaha catering. Betul nggak Bu ya? Nah, nanti mungkin kita boleh diceritakan usaha cateringnya seperti apa. Tapi sebelumnya terima kasih banyak. Saya manggilnya nih Ibu Siti, gitu ya Bu ya? Iya, Bu Iva. Atau Bu Iva? Ya, Oke, Bu Iva, terima kasih banyak. Ya. Sebelum saya ke Pak Edi lagi, ke Bu Iva, mungkin saya mau ke Bu Vera terlebih dahulu. Bu Vera, Jogja ini kan banyak sekali destinasi wisatanya, mulai dari alam, buatan, sampai destinasi yang ada di tengah kota. Melihat perkembangan tempat-tempat wisata yang ada di tengah kota selain Malioboro, Taman Sari, kemudian Keraton dan lain sebagainya. Ini seperti apa Bu? Dan mungkin ada suggest yang bisa diberikan oleh Bu Vera, kira-kira kemana nih kalau ke kota gitu? Kalau kota itu memang terkenalnya ini ya, Keraton pasti, Taman Sari, ya itu. Kemudian sekarang ini mulai Sumbu Filosofi, Malioboro. Tapi sebenarnya kampung wisata itu punya potensi sendiri-sendiri yang sebenarnya luar biasa ya Pak, seperti itu. Ada berapa kalau di kota itu? 25 ya? 25 kampung wisata. Dan masing-masing kampung wisata itu kan punya potensi yang sebenarnya layak untuk dipromosikan, untuk dikunjungi wisatawan. Salah satu magnet selain tempat-tempat yang kita sampaikan tadi. Seperti kalau Malioboro kan dengan nggak usah dipasarkan, nggak usah dipromosikan, sebenarnya semua orang. Ramai gitu ya. Itu kan salah satu pilihan destinasi malam. Jadi kalau orang datang ke Jogja Pak. Jadi kalau pagi, siang mereka biasanya ke pantai, malam itu pasti tumplek di situ di Yogyakarta. Iya, seperti itu. Hotel juga mayoritas banyak di Yogyakarta sebenarnya. Jadi itu yang sebenarnya diireni Pak sama kabupaten lain. Lungone neng aku nginepe neng Jogja seperti itu. Jadi kelebihan ya Bu. Iya. Oke, dan ini kan kita lagi ada di Kampung Wisata Sosro Menduran yang ternyata lokasinya tidak jauh dari Malioboro. Betul, gitu. Jadi tadi ya Pak. Iya. Jadi kalau misalnya mau ke Malioboro kan nggak usah bingung mau parkir di mana, nginep aja di sini ya Pak ya. Nginep di sini parkirnya luas, jalan kaki. Betul. Jadi ini perlu untuk disampaikan Pak, karena saya sendiri, saya bukan orang asli Jogja, cuman kan lama di Jogja. Itu juga kaget ternyata. Di antara kalau orang bilang Malioboro, di sirip-siripnya itu kan jalannya
kecil ya. Iya. Tapi ketika masuk di wilayahnya ada kawasan yang luas. Mau parkir berapapun mobil sebenarnya bisa seperti itu. Nah ini perlu Pak, mungkin kadang kita sampaikan ke wisatawan, ternyata ada mungkin harus lewat mana, kemudian nanti belok di mana yang sampai jadi kalau map kan, ya. Kalau map kan kadang Pak, dicari yang paling dekat, misalnya seperti itu. Padahal kan paling dekat kalau kemudian nggak bisa masuk mobil misalkan juga menyusahkan. Oke, jadi ini bisa menjadi ide juga ya Bu ya. Jadi diperjelas lagi ya untuk signage-nya gitu, untuk tandanya gitu mungkin. Iya, jadi misal di web atau di IG-nya, media sosialnya teman-teman di sini bisa sampaikan mau ke Sosro Menduran. Nah, jangan salah lewat di sini atau apalah dikasih gitu mapnya kan. gitu ya Bu ya, gambaran mapnya gitu ya di sosial media. Iya, dikasih yang unik-unik lah kayak gitu. Atau mau ke Jogja, pengen cuma jalan kaki dengan tempat nyaman atau apalah, anak-anak muda itu yang pinter. Betul. Kalau saya kan udah jelita. Jelang 50 tahun. Oke Bu Mela, terima kasih. Saya mau ke Bu Iva dulu. Bu Iva, ini kalau kita ngomongin cateringnya tadi namanya Paras tadi ya. Ini udah berapa lama Bu? Udah sekitar 10 tahun. 10 tahun, oke. Ini memang suka masak basicnya? Iya. Oke. Dan kebetulan tuh kelompok. Kelompok di sini ya, namanya pemberdayaan. Gandeng Gendong. Namanya Gandeng Gendong. Iya. Kalau Jogja memang programnya Gandeng Gendong. Jadi itu untuk apa ya, lebih memberdayakan teman-teman UMKM di Jogja. Dalam satu kelompok harus ada yang ber-KMS. Oke. KMS itu apa Bu? Keluarga yang apa? Kartu menuju sejahtera. Kartu menuju sejahtera. Itu Jadi kayak masih keluarga yang zaman belum dulu sampai beruntung. sekarang ada ya? Iya. Masih sampai dengan sekarang. Iya, Oke. ada yang Kalau ke Posyandu itu kan bawa KMS. Oh, itu lain Beda. lagi. Si Ibu udah ngomongin Ini posyandu, kartu kita menuju ngomongin sehat. posyandu. Kalau ini kartu menuju sejahtera. Oke. Jadi Paras itu ada singkatannya. Apa? Paguyuban Rukun Agawi Santoso. Oh, Paras ya, pas ya. Iya. Iya, biasanya di snack-snacknya teman-teman yang di sini tuh ada lambangnya Iya. itu. Gandeng ini gendong. memang Jadi kita hadirkan. saling menggandeng dan juga menggendong gitu. Oke. Anggotanya berarti udah ada berapa nih Bu? 10. Ada Satu 10. kelompok, iya. Oke. Jadi ada yang buat kue, terus ada yang bikin apa nasinya gitu. Nanti kita jadikan satu kalau ada pesanan. Pemberdayaan masyarakat ya. Iya. Kalau Bu Iva biasanya di bagian mana Bu? Masak. Oh, udah yang kayak nasi masak. boxnya. Oke. Jadi biasanya kalau udah ngomongin catering Paras ini, mana aja nih yang sudah pernah merasakan kenikmatan dari catering Paras nih? Yang jelas tamu-tamu dari kampung wisata Sosro Menduran itu biasanya kita kalau yang misalnya nyediain. makan. Terus dari kelurahan, kecamatan, balai kota, dari dinas Kalau KB, rapat-rapat ya? dinas sosial, iya. Menu yang paling disukai Bu? Yang paling Yang banyak? paling banyak disukai itu jangan deso. Jangan deso. Ya. Oke, itu yang apa pakai yang pakai tempe. Tempe sama apa Santan itu bukan cabe, ya, Cabe hijau. cabe hijau. Oke. Sama rendang. Sama Rendang Jawa. Sama rendang Jawa yang memang disesuaikan dengan lidah Jawa, tetap ada Iya. manis-manisnya gitu ya Bu Iya, ya. betul. Oke, jadi sekali lagi Bu Siti Kholifah ini merupakan pelaku pariwisata khususnya di makanan Kuliner, ya, ya. kuliner gitu ya, dengan catering Parasnya Iya. gitu ya. Anggotanya kurang lebih ada 10 begitu ya. Dan kalau misalnya ada wisatawan yang datang ke kampung wisata Sosro Menduran, Ibu dan juga tim lah yang masak Iya, ya. iya. Mantap ya. Habis ini mungkin boleh lah Bu ya, jangan disonya ya. Siap. Oke, untuk Pak Edi kan tadi juga udah cerita nih kalau ada festival apa ruahan tadi ya Pak ya. Ruahan, Nah iya. itu festival ruahan itu isinya ada apa aja Pak? Festival ruahan itu sebelum kita ada arah-arahan, ini kita membuat bersama warga masyarakat. Oke. Jadi ada 45 RT Oke. itu mengikuti kegiatan pembuatan apem. Jadi di sepanjang Jalan Sosrowijaya itu. Oh di sini ya. Ya, difestivalkan itu. Terus setelah membuat, nanti kita kumpulkan. Terus kita buat di tempat tampah itu ya. Oke, ditambah. Di tampah itu, nanti kita arak. Apem yang tadi itu apem diarak? itu kita arak. Keliling dari Jalan Sosrowijaya ke Pasar Kembang, kembali lagi, Malioboro, kembali lagi ke Sosrowijaya. Habis itu kita doakan bersama-sama seperti itu. Jadi ada filosofinya itu. Filosofinya apa? Aku pengagum. Pengagum upacara ruahan. Jadi kalau ada ini yang biasa di rumah itu, kalau di
tempat saya nggak ada, cuman kalau di kampungnya itu ya. ada. Ada orang saya pesan Mas ya, dia dipaketin. Iya. Jadi kolak gini, apem. dulu kan per rumah biasanya tiap rumah membuat apem, ketan kolak apem. Itu dibagi-bagikan. Ke tetangga diterterke ya, jadi ke hijau-hijauan ya. Iya. Terus lambat laun kan terus mau hilang. Kita lestarikan kembali dengan menggelar festival ruahan itu dengan buat apem. Betul. Zaman kecil saya senang, sampai saya hafal dari ibu siapa ini apemnya enak. Jadi tanya itu. Yang dibuat kan apemnya ya. Karena di Kampung Wisata Samudra ini terkenal dengan apemnya. Salah satu kuliner yang terkenal. Iya. Di mana kalau di sini apemnya? Ada. Nah, ada apem yang untuk dibuat benar-benar untuk apem untuk acara ruahan itu. Yang kedua ada kita cuma dekat dengan sarkem. Jadi memang ini ya Pak ya, salah satu kuliner yang memang menjadi ciri khas di sini adalah apemnya. Kemudian diarak itu tadi ya Pak ya. Itu ada filosofis apa itu Pak? Diarak dari Jalan Sosrawijayan kemudian kembali lagi. Filosofinya dari apemnya. Jadi itu apem dari bahasa Arab, apun itu ya, yaitu memaafkan. Nek ketan itu dari kata kotoan. Itu kesalahan. Terus ketan kolak itu kolak itu yang maha pencipta. Jadi kita mohon ampunan kepada yang maha di atas dan sesama agar kita menjadi bersih sebelum kita puasa. Betul, menyebut bulan yang suci ya Pak ya, memataskan diri ya. Terus kemudian kalau kita ngomongin kampung wisata di Jogja aja ada 25 ya Bu ya. 25. Nah, ini gimana? Wisata dengan potensinya yang berbeda, bermacam-macam. Ini gimana Pak agar terus bisa bersanding dengan kampung wisata yang lainnya? Iya. Kita pernah melakukan kegiatan yaitu dengan goes. Goes bareng-bareng. Jadi kita berkumpul di satu tempat, terus kita anjang sana ke tempat kampung wisata Purbayan, ke tempat kampung berkunjung wisata, ke kampung wisata. Nanti finishnya di satu kampung wisata. Nah di sana nanti makan-makan bersama-sama. Dengan apa? Kita iuran. 15.000 untuk bisa makan soto. Tapi kan guyup ya Pak? Iya, seperti itu. Itu terakhir kegiatan tadi goes bareng itu setiap tahun atau gimana Pak? Setiap bulan kita. Setiap bulan? Mana setiap bulan? Kita ada Forkom kampung wisata yang membawahi 25 kampung wisata itu. Jadi dari Forkom nanti ngadakan kegiatan yaitu sepeda, goes bersama. Terus salah satu kemarin di Kota Baru. Kita keliling di Kota Baru. Karena Kota Baru kampung wisata baru. Sehingga kita ingin melihat kita memandangnya dari Forkom ya, ingin melihat potensi apa saja sih yang ada di situ. Yang nanti akan kita promosikan bersama dengan Forkom Kampung Wisata. Jadi kalau kita ngomongin wisata kan memang tantangannya adalah berinovasi itu tadi ya Bu ya. Jadi biar nanti yang pertama kita harus beradaptasi dulu. Kedua berkolaborasi, ketiga berinovasi. Seperti itu. Nah, kalau inovasi ini terus dilakukan kan pasti otomatis dengan nggak bosan. Dengan gercep, gerak cepat, betul, geber dan gaspol. Itu yang gaspol reblong ya Pak. Komplit jadi ngegas terus. Bu Vera, kalau ngomongin soal wisata itu kan nggak ada habisnya. Tapi kan sekali lagi wisatawan banyak, tempat wisatawannya kan juga, tempat wisata kan juga banyak gitu. Ini harus gimana biar tetap menjadi beda dan tidak membosankan untuk para wisatawan. Ini harus gimana sih Bu? Jadi sama seperti disampaikan Pak Edi, inovasi itu penting. Karena orang datang ke Jogja itu sebenarnya repeater Pak. Mereka itu berulang-ulang. Rata-rata tuh orang tuh ke Jogja 4 kali loh Pak, minimal. Nah, ketika orang datang kemudian nggak ada sesuatu yang baru, gitu kan, ya besok lagi dia nggak mau datang lagi seperti itu. Nah, ini penting sekali, biar Jogja nggak membosankan. Jadi yang tak kalah pentingnya Pak sebenarnya Mbak Anggun Bu, itu jangan latah dengan tetangga Pak. Itu jadi harus benar-benar mengenali potensinya masing-masing yang kemudian itu bisa diangkat kemudian dipasarkan jadi daya tarik seperti itu. Karena kemudian kalau latah sama dengan tetangganya orang juga bingung, ini sebenarnya tarian punya siapa, di sana kayak gini, di sini kayak gini, di sini kayak gini, seperti itu. Mungkin karena kan punya Jogja memang, tapi mungkin dengan ciri khasnya masing-masing kan bisa seperti itu. Karena
ya itu tadi masing-masing punya potensi, punya keunikan, pasti punya. Tempatnya ini aja sebenarnya sesuatu yang bisa dijual. Betul. Orang mungkin kesini mungkin dulu hanya setengah jam Pak foto-foto, coba dibikin kayak cerita kayak gitu. Storytelling, ngaten. Ini berdiri sejak tahun sekian. Ini aja jendelanya ini, masih kenapa asli dia gitu ya? dibuat seperti ini? Karena ventilasinya. Soalnya saya senang Pak kayak gitu. Sampai cerita horor kalau misal itu ada. Serem ya Bu, jangan di sini Bu, nanti aja. Itu mungkin bisa wisata minat khusus, mungkin bagi orang tertentu itu juga bisa. Kan ada salah satu salah satu tempat yang di kota Jogja. Iya, orang datang karena pengen ini loh Pak, sensasi rasa horornya. Adrenalinnya terpacu gitu ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau orang bilang kekurangan itu bisa jadi kelebihan. Iya. Seperti itu. Kalau memang di-create dengan baik dan benar ya Bu ya. Orang datang, saya pertama kali lihat masuk itu udah ini ada sesuatu yang lain nih sebenarnya. Bukan lain itu Pak, tapi lain, maksudnya banyak hal yang bisa kita ceritakan kayak gitu. Pasti akan langsung heran. Karena lihat bangunannya kan sudah beda. Nah, ini mesti tahun zaman dahulu kala. Nah, itu mungkin bisa diceritakan Pak, beberapa hal misal dari keberadaannya. Ya, pendopo-pendoponya atau apapun ya. Pak Edi pasti lebih tahu karena biasanya lebih ini ya Pak. Iya. Biasanya kan kalau kita menguasai pakai paket wisata, ada tamu wisata di sini, kita ceritakan di sini. Ya, Dari Taman Yono ini dulu seperti apa. Terus kenapa bangunannya Hindi semuanya. Nah, itu dia. Betul. Dibangun zaman Belanda. Iya. Seperti ini ini Pak? Ini namanya arsitektur. Nah, atapnya, gentengnya itu aja dia sudah beda loh. Dia punya artis sendiri, gak usah lihat beberapa. Enggak Benteng seperti lama. Iya, betul. Iya. Jadi hal-hal sebenarnya yang mungkin ini sederhana untuk kita tapi tidak untuk para wisatawan ya Bu. Sebenarnya ya? bagi kita nggak sederhana kalau sebenarnya kalau kita mau tahu makna di balik macam itu ada artinya. Jadi Pak, harus belajar untuk bisa menceritakan dengan bahasa yang mudah dimengerti gitu-gitu juga ya Pak ya. Kita harus mengerti sejarahnya dulu. Iya betul. Ya, Kita bisa benar-benar mengerti dengan sejarahnya. Nah berarti penting sekali seorang pemandu wisata lokal di sini toh Pak. Dia harus benar-benar menguasai seperti itu dan kalau menceritakan harus promotif. Jadi memang membuat orang itu jadi tambah pengen tahu, tambahin dan sebagainya. Berarti ini adalah tugas PR dari Ibu. Sebagai memberikan. Iya. Saya nanya ke Ibu malah ngasih PR ke Bapak. Gimana konsepnya ya kita hari ini ya? Gak ada pemandu lokal. Pemandu lokal ada beberapa. Kemarin kita juga di kota sudah mengadakan kegiatan pemandu wisata lokal. Nah, itu tapi belum sampai ke sejarahnya. Siap. Baru pemandu lokal tarafnya biasa. Jadi kan ada pemandu lokal untuk tamu biasa, ada pemandu sejarah, ada pemandu minat khusus. Kalau pelatihan itu sebenarnya lebih ke potensi tiap daerahnya beda. Nah itu yang mungkin di sini itu lakukan sendiri sebenarnya Pak. Bisa kemudian kerjasama ke dinas juga bisa misalnya. Cuman bahan-bahan terkait dengan ini kan sebenarnya di sini kalau kami mungkin secara umum, lebih secara umum seperti itu. Tapi kalau makanya lokal itu khusus. Lokal itu hanya di lokasi tempat destinasi. Makanya tiap-tiap tempat akan berbeda kalau pemandu lokal beda dengan pemandu umum. Seperti itu. Jadi mungkin regenerasi toh Pak. Kalau misalnya ini cerita-cerita itu diturunkan ke bawah. Kalau zaman kecil dulu kan kita sering ngrungokke cerita dari orang tua kita. Nah sekarang ini mungkin cerita ke teman-teman lain, ke wisatawan seperti itu. Baik, ini sekali lagi bisa jadi PR ya Pak nantinya ya dari Bu Vera gitu. Kita mau ke Bu Iva, dampak yang sudah dirasakan gitu dengan hadirnya kampung wisata Sosro Menduran ini. Apalagi khusus untuk mungkin Bu Iva dan juga rekan-rekan nih secara ekonomi apa nih Bu? Jelas berdampak karena kebetulan kampung Sosro Menduran juga banyak tamu, sering banyak tamu dan seringnya itu mendadak. Harus siap. Kita harus siap. Makanya sering Pak Edi malam Bu besok pagi siapkan snack sekian, makan siang sekian itu malam itu. Jadi kita memang harus siap 24 jam. Enggak apa-apa. Itu yang sebenarnya kalau sekarang kalau
kadang disampaikan desa wisata kampung wisata itu tiga mendadak. Iya. Ya ternyata bisa kan? Iya. Bisa. Ternyata bisa. Tergantung kemudian komitmennya kan seperti itu. 1 jam pun juga bisa. Keren. Ya bisa, tapi bukan aduh. Bu 1 jam yang ngebut ya Bu ya. Karena sebenarnya memang yang dijual itu kan living ya sebenarnya. Apa yang ada, nggak diada-adain sebenarnya seperti itu. Jadi memang persiapan Dari pun nggak kehidupan perlu sehari-hari Betul. yang ada. Nggak Bisa. perlu agak jauh-jauh hari kemudian disiapkan, guys, seperti itu, betul. Paling cepat waktu itu dapat orderan dalam berapa hari atau berapa jam Bu? Berapa jam? Berapa jam Iya. waktu itu? Siapa? Dari mana? Pak Edi. Terus Kamu dari langsung mana itu? gercep Iya, gimana itu, Bu? langsung. Jadi itu tamunya gini, tamunya kan singgah di dinas kota. Oke. Terus tahu-tahu Pak Edi nanti mampir di kampung wisatanya Pak Edi ya. Ya kita langsung Siap gitu. Iya. Mau nggak mau juga Seperti harus itu. siap. Apa waktu itu Bu yang diminta, maksudnya ada menu khusus yang diminta gitu? Menu khususnya jangan desa itu. Oh, jangan Bahkan desa pokoknya sampai harus ada. Dari Kemenparekraf dulu waktu pembinaan ke sini tuh mintanya jangan desa sama minumnya wedang setup. Iya, Kenapa? kalau Jogja itu Oh, stop, wedang iya. setup. Ya. Jogja itu setup terkenal jambu. dan stop jambu. Ah, Iya. Dari kecil saya Pak Jogja Iya. itu hanya didapatkan di sini, di Jogja daerah lain enggak. Iya. Jadi jambu biji itu ya, Iya. yang dengan Dikasih serai, ah. kayu manis sama cengkeh. Oke. Iya, Dan itu juga direbus. ternyata untuk proses pembuatannya juga nggak memakan waktu lama ya Bu ya? Cuma jadikan satu terus Digodok. udah gitu. direbus. Direbus. Oke. Itu adanya Beda cuma sih. di Jogja. Iya makanya beda ya dengan orang yang memang udah pinter masak, yang pengalaman sama yang masih geral-geradul ya Bu ya. Saya kan panik gitu kan. Oke ini. Tapi kan masak nasi butuh sejam, masak Nah, ini itu. butuh Iya. ya, Bu. Kalau Paling enggak. Pak Edi bilangnya pagi untuk makan siang gitu. Oke, jadi masih ada waktu Iya, lah ya masih Bu ada ya. waktu. Nah tadi belum sempat kejawab nih Bu, secara ekonomi yang paling terdampak yang paling dirasakan nih nopo, monggo. Jelas berdampak ya karena kita otomatis penghasilannya juga bertambah dengan adanya kampung wisata. Walaupun dari pemerintahan, dari kelurahan, kecamatan dan juga kementerian ya namanya sekarang. Terus dari OPD juga sering pesen. Tapi kampung wisata juga sering pesen. Jadi kita memang kadang kualan bareng-bareng gitu. Tapi nggak beli tempat lain tuh Bu, tetap Tetap masyarakat masak sendiri. Iya, kita tetap dari anggota kita karena ada yang buat risol, terus ada yang buat roti sus itu sendiri-sendiri. Jadi kita tinggal tolong buatin gitu untuk Ya, nanti snacknya. dikumpulin gitu ya Bu ya. Oh, oke. Jadi sana saya pinter masak. Iya, jadi kalau sudah ada saya di pos-posnya sini sendiri. nggak dikasih order. Kalau Ibu bagian ngitung aja ya Bu ya. Bagian ngitung. Oke, sama nyicipin mungkin ya. Oke Pak Edi, mungkin bisa diceritakan kalau tadi kan sejarah ini juga bisa menjadi hal yang dijual. Nah tempat kita berada sekarang ini kan juga nggak luar biasa toh Pak. Mungkin boleh diceritakan hal-hal yang menarik di Taman Yuwono Heritage Sosro Menduran ini Pak. Oh, iya. Taman Yuwono ini menurut cerita itu adalah sebuah taman bunga yang ada di tengah kota. Taman Oh bunga di artinya tengah kota. Juwono itu Pak? Enggak, taman. Oke, taman, oke. Kalau Juwono itu dari nama yang punya rumah. Oh. Namanya Prawiro Juwono. Yuwono. Sehingga ini berupa taman, terus ditambahi Juwono untuk yang punya rumah. Nah, Taman Juwono itu dulu di depan ini ada taman bunga. Taman bunga dulu itu jalannya jalan besar. Nah, terus pada zaman Belanda baru dibangun untuk rumah-rumahnya ini. Ini rumah-rumah ini untuk wisatawan asing. Jadi kita bermacam-macam etnis, ada dari Eropa, Asia, dari penghuni Amerika, rumah-rumah ini? penghuni rumah-rumah Yang ini nyewa. dulu. Jadi khusus untuk orang-orang asing aja. Terus berkembang waktu, terus tahu-tahu yang tamannya itu berubah menjadi lapangan tenis seperti itu. Mungkin karena kurang terawat atau gimana, terus dijadikan lapangan tenis yang bisa digunakan untuk fasilitas untuk warga tempat-tempat gitu ya. untuk warga. Oke, tapi untuk seperti kayak pintu dan lain sebagainya ini masih asli ya Pak ya? Iya, pintu-pintu ini masih asli semua, masih zaman Belanda, masih dilestarikan oleh yang punya, tidak ada merubah, walaupun ada tambahan ini
menambah, jadi tidak merubah tapi menambah gitu. kamar-kamar yang ada seperti itu. Berarti secara histori ini masih kuat masih ya Pak ya? Masih melestarikan. Karena kita mengingat gini, kita harus memayu Haini Bawono, mempercantik, memperindah dan melestarikan heritage yang ada di wilayah kita. Baik itu bangunan ataupun seperti kalau di kota Yogyakarta tugu barang itu sumbu filosofi itu harus kita lestari. Iya, karena itu juga salah satu hal yang bisa disampaikan ya Pak ya ke para wisatawan begitu. Selain memang tempatnya yang nyaman, ada cerita-cerita menarik di balik bangunan ini. Gitu. Ini berarti Pak Juwono itu rumahnya ini? Iya, Prawiro Juwono dulu sini nih. Tempatnya di sini. Ini dulu dapat hibah dari Ngerso Dalem. Karena banyak membantu Keraton Yogyakarta. Oh, Pak Juwono itu? Iya. Jadi saya tertarik. Dia adalah saudagar batik. Pak Haji Bilal. Ya. Terus temurun ke Pak Haji Bilal. Oh, ini rumah berarti dapat dari Ngerso Dalem? Iya, dari hibah. Berarti dari tahun berapa itu ya Pak tadi ya? 1900 tadi. Ya 1938-an. 36 Sampai sekarang kalau mungkin nanti kita bisa jalan-jalan Bu ngelihat pintunya, jendelanya masih terawat dengan baik. Dan itu ada perawatan nggak gampang juga ya Pak. Simbol-simbol yang tahu. Betul. Terus ada tulisan Jawa itu tulisannya Jawa itu juga ada namanya Bondo Pamijen Jongko Mulyo. Itu ada. Harus paham banget. Paham. Itu kan ini apa? Harus paham banget ya. Langsung aja karena memang waktunya terbatas ya. Biasa kalau udah ngomongin pariwisata tuh cepet banget waktunya. Pak Edi mungkin boleh disampaikan juga Pak, selain memang di sini ada tempat menginap yang sangat istimewa begitu ya. Salah satunya adalah di Heritage Sosro Menduran ini. Biasanya atraksi-atraksi yang bisa dilakukan atau yang mungkin ditawarkan untuk para wisatawan itu apa aja Pak? Atraksi atau yang bisa kita sampaikan untuk para wisatawan. Kita punya SOP untuk penerimaan tamu. Sehingga tamu datang kita sambut dengan bergodo. Ya. Jadi kita itu juga kalau dadaan itu? Request dadaan bisa itu Pak? Bisa. Kalau dadaan bisa. Kalau dadaan kita arak. Tapi kita berjaga di tempat sekretariat untuk menerima tamu. Itu. Tapi kalau sudah ada appointment, ada janjian, ada janjian, kita arak, kita masukkan ke tempat pendopo seperti itu. Kita terima di situ. Setelah itu baru kita berikan penjelasan tentang apa itu Kampung Wisata Sosro Menduran itu, baik sejarahnya, baik itu baru kita kunjungan ke wilayah, ke tempat-tempat produk yang ada di Kampung Wisata Sosro Menduran. Jadi kalau misalnya paket wisatanya itu Sosro Menduran on wheel misalnya seperti itu. Apa itu Pak? Sosro Menduran on wheel. Itu kita menggunakan sepeda listrik. Kita jalan-jalan itu Pak? Iya, kita pemberdayaan masyarakat yang punya sewa sepeda listrik, kita ajak, yuk nanti kita sewa, terus kita berjalan ke tempatnya tadi yang Kue Coro. Corobikan itu? Iya. Di mana? Ada tempat kami. Kalau kayaknya masalah makanan Ibu cepet banget ya Bu. Tadi Keren. Coro ya. Ada filosofi yang bisa diceritakan Pak. Iya. Corobikan dulu kenapa dinamain Corobikan dan sebagainya, gitu Pak. Iya. Jadi nggak cuma cara experience bikinnya, tapi ada storytellingnya. Terus setelah itu kita ajak ke tempat lorong sayur. Jadi tanaman-tanaman sayur di gang-gang sempit kita kasih untuk tanaman sayuran. Itu nanti bisa untuk edukasi juga. Wisatawan datang ke situ bisa untuk memanen, bisa untuk menanam juga seperti itu. Terus selain itu ada apa lagi nih Pak selain? Lepas itu ada barongsai. Barongsai itu kita membuat. Jadi jadi ada cetakan kita buat pakai tempel-tempelan kertas tadi, sobek-sobekan kertas apapun juga digunakan untuk membuat kepala singa. Kepalanya. Kepala barongsainya. Kepala barongsainya itu. Baru nanti kasih warna. Jadi nanti dilukis sesuai dengan kreasi dari pakai para kertas wisatawan. Pakai kertas sisa. Jadi dari kertas sisa enggak pakai. Memanfaatkan daur ulang. Iya. Terus terakhir ke tempat pakaian Jawa, fotografer. Foto. Iya. Jadi digunakan ini Bu pakai baju Jawa, fotografernya juga
sudah ada ya Pak ya. Jadi pokoknya mah tinggal langsung aja gitu ya Pak. Nah, di tempat-tempat seperti kita setiap datang ke tempat situ, ini kita mengajak masyarakat supaya Pak ikut menikmati agar mereka berjualan di situ, sehingga ekonomi mereka juga ikut terangkat ya Pak. Oke. Oke. Kalau dari paket kayak gitu biasanya berapa orang minimal? Ada minimal maksimalnya Pak? Kalau untuk minimal 20 orang. Oke, minimal Kita 20 pakainya orang. 20 orang. Kadang-kadang Mas, gimana Mas 10 bisa nggak? Oh, kita tidak Siap, membatasi. ya. Oke, yang penting Tetap luas kita ya tetap Pak. fleksibel kita. Tetap fleksibel gitu ya. Paling jauh kalau misalnya ngomongin wisatawan lokal dari mana Pak? Kita pernah dari mana? Kalimantan. Oke. Kalau kemarin Madiun sekitar 150 orang. Wow, Cukup banyak ya keren. 150. Iya. 3 bis. Itu parkir juga bisa masuk di sini. Parkirnya di dekat hotel mereka. Betul. Iya. Oke. Yang nginep gitu kan. Ya, 150. makanya kita buat paket itu kita kerjasama dengan hotel-hotel. Supaya apa? Mereka tahu bahwa di tempat kami itu ada kampung wisata. Betul. Dia promosinya di hotel Betul. ya. Kalau nggak gitu, ya cuma nginep kita dilewati aja. Iya, Kita iya. nanti jadi penonton, kita jadi pelaku seperti itu. Cuma dapat macetnya doang karena banyak yang nginep gitu ya. Ini Maka bagus kita nih. menganjurkan pada warga masyarakat, janganlah jadi penonton, jadilah pelaku agar bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di wilayah Iya, sosial media. beneran. Oh, Iya, keren, betul. keren. Jadi selain sosial media sekarang juga Kerjasama. Ya tadi sampaikan Pak Edi, kolaborasi. Gitu Pak, kolaborasi. Ini juga sebenarnya kolaborasi kan ada kuliner, kemudian ada atraksi, kemudian terkait dengan amenitas penginapan, itu dia kerjasama semua. Karena kalau nggak seperti itu memang kemudian semua nggak bisa bergerak ya Pak ya. Ya tadi hanya satu yang bisa eksis, satunya cuma penonton kalau nggak ada kolaborasi. kalau nggak kolaborasi ya Bu ya. Betul, Oke. heeh. Nah Bu Iva ini kan pastinya banyak sekali hal-hal tantangan yang saat ini juga dirasakan gitu ya. Apalagi kalau kita udah ngomongin masakan itu kan selera ya Pak. Iya. Nah kalau Bu Iva sendiri yang paling dirasakan tantangannya apa nih Bu? Kalau tantangan, karena kebetulan untuk gandeng gendong tuh banyak ya di Sosro Menduran, nggak cuma Paras aja. Ada 7 kelompok. Oke. Oke. Iya. Satu kelompok isi berapa orang sih Bu? Ada yang 10, kalau tempat kami 10. Ada yang 6, ada yang 7 gitu, nggak. Semua orang 10 orang ya? Iya. Dengan Rata-rata keahlian masing-masing. Iya. Ada bikin kue, ada bikin Oke. Makanya tantangan yang dialami itu seperti apa gitu Bu, koordinasinya atau gimana? Iya. Ya kadang memang seperti itu, kadang umpama pesennya mendadak, kita juga yang satu baru sibuk karena kebetulan juga Iya, iya, isinya betul. ibu-ibu PKK semua. PKK kelurahan, kecamatan. Jadi kan kita juga berkegiatan sosial, juga kita usaha sendiri untuk meningkatkan ekonomi. Jadi kalau pas ada kegiatan barengan dengan kelurahan atau kecamatan, ada pesanan datang mendadak gitu, kita juga itu termasuk tantangan buat kita. Oke. jawel kelompok lain. Kadang kita kerjasama. Kalau kita memang benar-benar mentok nggak bisa membuat pesanan, kita ke kelompok yang lain untuk memberikan. Kemarin Oke. juga pernah seperti itu. Kita pesan di sini nggak bisa, Akhirnya ke- disarankan pesan yang satunya. Iya. Oke. Iya. Dan biar rata toh Pak. Iya. sebenarnya. Betul. Kalau dari kelurahan kecamatan itu diurutkan, Oh, Digilir diurutkan. semua. Pinggiran jenengan di sini. Enggak, dari Dari kelurahan kelurahan atau kecamatan. kecamatan. Siap. Oke. Ini kalau masakan ini kan juga Jadi giliran Iya. kan ya. Oke. kalau ngomongin masakan itu kan nggak cuman kuat dirasa ya, pastinya juga ada hal-hal yang mungkin bisa Resep tersendiri. ya kan, Resep di-create tersendiri. untuk disuguhkan juga. Ibu pernah nggak ketika sudah masak, ketika menyajikan, ibu juga menceritakan ini namanya makanan ini, bahannya apa-apa gitu juga nggak Bu? Iya, kalau pas prasmanan, Oke. bukan nasi box. Jadi kalau kalau prasmanan, prasmanan pas ada tamu kampung wisata biasanya. Itu. Ibu juga ikut untuk Kasih. cerita, kasih Iya. ini bumbunya ini gitu Biasanya ya. sering nanya itu Ceritanya. dari kementerian. Oh, mungkin mau dimasak di rumah, caranya gimana? Iya, ngambilnya pertama cuma dikit, begitu enak kok langsung ngambil lagi gitu. Tadi saya kurang lihat bentuknya kok kayak kurang menarik, tapi begitu rasanya kok enak. Jangan desa itu loh kan Jangan kelihatannya salah kan. ya Bu. Pasti ya. Nah, harusnya Ini dicari dikasih nih. juga loh Bu. Apa dikasih kertas sih? Atau Jangan tulisan besok gitu. isinya apa, kemudian terkait Bahan apa apa. gitu. Karena ternyata sayur di Jogja pun ada story-nya, ada betul. storytelling-nya seperti itu.
Jadi kayak apa? Lodeh itu ternyata juga dengan berapa sayur, macam sayur itu juga ternyata ada ceritanya. Nah itu penting jadi loh kayak gitu. Sekarang itu kan kalau kita lihat di menu itu kan ada bentuk makanannya sama ada selain bahan juga ada ceritanya gitu Bu ya. Itu juga dilakukan juga nggak Bu? Kalau itu belum. Coba ini masukan dari Bu. Betul. Ditaruh di seperti itu. Snack pun sebenarnya bisa dimasukkan di dalamnya. Gitu. Kalau misal ini ada dikasih sedikit, kalau ada misal kayak tadi apem. Karena itu kayak saya memposisikan sebagai wisatawan itu punya nilai tambah Kak. Ketika saya tahu apa yang saya makan itu ada filosofinya, mungkin ada manfaat atau kegunaannya, kira rasanya udah mantep. Wah gitu. Iya. Apalagi ditambahin itu tadi Bu, bermanfaat untuk misalnya. Kalau yang di balai kota itu sudah ada ini kandungan kalorinya. Ya, itu biasanya harus juga mencantumkan. Ya, itu kalorinya sekian, betul, sekian gitu. Iya, itu Bu. Apa sebenarnya kayak menyemangati kita kalau diet ya. Jadi lihat kita makan apa ini ternyata sedikit kok kalorinya. Kita tetap makan nggak apa-apa nih kayak gitu kan kadang-kadang takutnya makan ini seperti itu. Kan bisa jadi informasi. Kemudian dia bisa memilih dimakan atau enggak. Nah, jadi mungkin nanti bisa diterapkan ya Bu ya. Dikasih ceritanya, bahannya, kalorinya kan sudah. Jadi cerita-ceritanya biar lebih menarik. Betul. Ada satu kampung ada kampung wisata itu kami minta seperti itu dikasih. Kemudian kalau bisa diusahakan pakai mengurangi sampah kertas, bisa pakai besek. Lebih mahal sih memang sebenarnya. Cuman kalau kita lihat kalau yang pesen memang dia harganya lumayan gitu mungkin bisa dikasih. Berani lah ya Bu ya. Berarti mengurangi plastik ya Bu ya. Betul, mengurangi plastik dan kertas. Makanya kalau kampung wisata kita prasmanan. Jadi biar nggak ada ini sampah. Iya, betul. Jadi mungkin nanti bisa diterapkan ya Bu ya ide-ide dari Bu Vera tadi. Nah mungkin dari Pak Edi bisa memberikan informasi mungkin Pak event-event terdekat yang mau diadakan, kemudian nanti harapannya closing statementnya monggo. Untuk event yang dekat ini adalah event musik. Nanti tanggal 25 nanti. Oke. Siapa aja nih Pak bintang tamunya? Iya. Jadi kita menggandeng anak-anak muda untuk pertama menjadikan mereka EO buat kegiatan sendiri, event sendiri, terus dilakukan dengan teman-teman mereka. Jadi mereka punya kayak komunitas musik-musik itu nanti akan bersama-sama untuk acara di kampung wisata di depan kelurahan nanti. Acaranya seperti itu. Jadi terus? ada juga kuliner yaitu menggandeng dengan hotel, yaitu nanti ada praktek kayak apa bartender. Itu. Ya terus ada masak juga. Masak live cooking juga. ya Pak. Di situ langsung orang bisa lihat, bisa langsung makan. Iya seperti itu. Menarik nih. Makanan tuh menarik. Nah ini makanya dari tadi Bu ada apem corok bisa tadi. Besok tanggal 25 ya Bu ya. Nanti disempatkan buat datang ya. Oke, persiapannya udah berapa persen? 25 Agustus ya. 25 Agustus ya, jadi waktunya masih panjang. Untuk persiapannya udah berapa persen Pak? Ini sudah 60%. Oke, tinggal 40% Karena memang lagi. kita belum ada anggaran sama sekali, tidak ada anggaran sama sekali. Kita mencari CSR dengan hotel-hotel. Betul, kalau di sini kan banyak ya Pak. Iya. Betul. Keren. Semoga nanti lancar ya Pak ya. Amin. Harapannya apa nih Pak? Monggo silakan boleh disampaikan. Ya harapannya dengan adanya kampung wisata ini bisa berdampak, punya impact yang sangat luas kepada masyarakat yang ada di wilayah, khususnya di wilayah dulu ya. Di wilayah agar perekonomian mereka meningkat seperti itu. Janganlah jadi penonton, jadilah pelaku. Luar biasa. Kalau Bu Iva, monggo harapannya, semangat yang mau disampaikan. Harapan dari kami untuk pemerintah, mohon pembinaannya biar kami bisa untuk bersaing dengan wisata-wisata alam yang lainnya, karena kita di kota itu kan kita kekurangannya di alam ya itu. Terus untuk para swasta biar CSR itu ke kampung wisata. Gitu. Jadi kita sebagai pelaku wisata bisa membuat kampung wisata Sosro Munduran ini menjadi lebih
baik lagi dari sekarang. Oke, jadi memang salah satu hal yang menjadi tantangan kampung wisata ini adalah ide-idenya Pak ya. Kalau dengan wisata alam kan, wah alamnya juga sudah luar biasa gitu kan. Kita hanya Tinggal bisa memelihara. menangkap budaya aja. Betul, budayanya harus terus digali ya Pak ya. Sejarah. Betul, dimaksimalkan. Baik Bu Iva, terima kasih banyak. Bu Vera, semangat-semangatnya bisa disampaikan. Atau mungkin ide-ide untuk Pak Edi dan juga Bu Iva. Ya. Menyemangati kami. Ya, yang tadi itu Pak, apa geber, gercep, gaspol. Nah itu kayaknya memang harus terus dilakukan seperti itu. Inovasi baru kan Pak, mungkin tadi sudah mau ada musik dan sebagainya, itu mungkin bisa dicoba. Kemudian tadi kolaborasi dengan sekitarnya, Ciasar itu juga luar biasa. Jadi nggak harus tergantung ke pemerintah atau kemana, jadi bisa sendiri, warga bisa sendiri, bergerak sendiri, seperti itu tuh keren Pak. Suatu saat mungkin bisa dijual Pak tiketnya kalau mau lihat. Siap. Nah, iya. Karena mungkin berawal dari kayak gini ya Bu ya. Nah nanti siapa tahu ternyata peminatnya banyak, tiketing akhirnya. Jadi mungkin kalau Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan tiap tahun. Amin, betul, di rutin ya Pak, event tahunan. Jadi mungkin kan sebenarnya musiknya ini kan biar ngundang orang datang. Kemudian ya masyarakat sekitar jualan nih, kemudian ada proses transaksi kan yang kemudian menggerakkan. Tapi kemudian teman-teman komunitas yang nyanyi ini kan mungkin belum terdampak langsung nah mungkin dengan pembelian tiket mungkin suatu saat bisa seperti itu, kemudian mereka juga dapat kuenya lah istilahnya seperti itu, dan orang akan lebih menghargai ketika orang mau beli sebenarnya. Tapi itu bisa dibentuk apapun sih sebenarnya, ketika beli tiket misalnya dapat voucher yang bisa ditukarkan di situ ya Bu ya. Jadi sebenarnya hanya lebih untuk Ditukarkan kita lihat kita lihat seberapa sih orang menghargai, mengapresiasi apa yang kita lakukan dalam bentuk ketika dia mau beli sebenarnya. Kalau gratis kan nothing tulus kan, ngatan ya seperti itu. Baik, luar biasa Bu Vera, terima kasih banyak untuk diskusinya hari ini, ide-idenya terlebih untuk Bu Iva dan juga Pak Edi ini semoga bisa ditindaklanjuti. Sukses untuk acaranya juga Bapak nanti 25 Agustus, semoga lancar, banyak yang datang dan akhirnya nanti semua bisa berdaya ya. Pak Edi juga matur sembah nuwun, Bu Iva terima kasih banyak, semoga diskusi ini bermanfaat, bisa menjadi penyemangat untuk kita semuanya, sehat selalu, dan tentunya kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk tempat yang istimewa yaitu Taman Yuwono Heritage Sosro Menduren. Kalau misalnya para pemirsa penasaran dengan tempat ini, silahkan boleh di googling. Pokoknya terus saksikan Ajang Sana. Kita akan ajak jalan-jalan lagi. Kita akan ajak untuk bisa menjadi bagian dari pembahasan menarik soal pariwisata ya. Akhir kata saya Iren Anggun pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.